Beberapa hari setelah kami pulang ke Indonesia, kami mendengar kabar bahwa Aeril ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, Allah memberikan kasih sayang kepada beliau, itu tenggelam dan hanyut di sungai di Swiss. Teman-teman sekalian, kami ini sekeluarga baru pulang dari Swiss. Selama 2 minggu kami ada di Swiss. Kami melihat dan mengitari sungai-sungai yang ada di Swiss. Beberapa hari setelah kami pulang ke Indonesia, kami mendengar kabar bahwa Aeril ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, Allah memberikan kasih sayang kepada beliau, itu tenggelam dan hanyut di sungai di Swiss. Mungkin saya hanya bisa mengatakan waktu berada di Swiss, memang Swiss itu indah ya, sangat indah, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sungainya itu memang deras sekali airnya. Anak-anak juga melihat ya, anak-anak kita dan kita juga melihat indah, tapi memang sangat deras. Jadi ketika mendengar kabar tersebut kaget. Kenapa kaget? Pertama karena Pak Ridwan Kamil, Kang Emil dan juga Bu Cinta itu terakhir kami ketemu ketika beliau-beliau ini menghadiri sekaligus menjadi saksi pernikahannya Ricis. Kemudian rasa sedih yang sangat luar biasa pasti karena kami juga baru beberapa hari yang lalu melihat sungai yang ada di Swiss. Sehingga ketika mendengar kabar tersebut, walaupun secara pribadi saya tidak kenal artinya tidak pernah bertemu dengan Aeril ya, tapi saya rasa saya dan seluruh orang di Indonesia itu merasakan kesedihan yang sangat luar biasa ketika mendengarkan kabar tersebut. Kesedihan sebagai seorang, kalau posisi saya sebagai seorang ibu yang tidak terbayang bagaimana anak yang kita sayangi, anak yang kita datang ke negara tersebut untuk melanjutkan cita-cita, kita ingin anak tersebut jadi orang besar, orang bermanfaat, lalu Allah takdirkan dengan satu kejadian yang tidak diduga-duga. Mendengar atau membaca semua yang ada di sosial media itu membuat saya sedih ya, membuat saya berkaca-kaca dan saya tak terbayang juga bagaimana perasaan Bu Cinta dan juga Pak Kang Emil. Tapi lagi-lagi ini mendatangkan pembelajaran dua bagi saya sekeluarga. Yang pertama adalah kita kembali mengingat mati. Allah ingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati. Tinggal menunggu giliran ya. Untuk kami sekeluarga, kami 2 tahun belakangan ini memang banyak sekali kematian mendadak di antara keluarga kami, dan ditambah lagi ini kematian mendadak lagi, yaitu dari Aeril, sehingga ini membuat saya sekeluarga itu merasa semakin terus diingatkan setiap waktunya dengan kematian, karena kematian itu tidak harus sakit dulu, tidak harus gimana-gimana dulu. Teman-teman sekalian, saya itu kehilangan ayah saya mendadak. Ayah saya tidur nggak bangun lagi. Saya kehilangan sahabat saya mendadak kecelakaan di jalan tol. Saya kehilangan temannya anak saya mendadak, padahal sehat tiba-tiba masuk ICU. Dan saya kehilangan Aeril ya, artinya bagaimanapun juga Kang Emil dan Bu Cinta telah menjadi bagian yang berada dalam pernikahannya Ricis, sehingga kami juga turut merasa kehilangan. Jadi pertama kami merasa bahwa kami semakin ditegur oleh Allah dengan kematian yang mendadak, bertambah lagi, yang membuat kita sekeluarga jadi ya nunggu giliran gitu, nunggu giliran aja, nggak tahu dengan cara apa. Macam-macam. Bahkan untuk Ricis sendiri kemarin juga sudah mengatakan banyak kita di keluarga banyak bicara kematian ya teman-teman sekalian, termasuk Ricis. Kemarin kami pembicaraan keluarga, Ricis juga sudah mengatakan aku mau booking untuk tempat pemakamanku sendiri gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu sudah kita bicarakan. Ibu saya juga sudah sehari-hari bicara kain kafan kita di sini ya, ini di sini ya. Memang bagi kami pembicaraan mengenai kematian itu pembicaraan yang menjadi sehari-hari ya pada akhirnya. Kedua, dari kisahnya Aeril, kami sekeluarga belajar mengenai arti tabah, tawakal ala Allah, husnuzon, bersandar penuh hanya kepada Allah, kesabaran, itu belajar dari Bu Cinta dan Kang Emil ya. Kita semua di Indonesia tahu bahwa beliau mengucapkan kata-kata yang ketika kita baca itu menusuk hati gitu. Kata-kata yang ditulis oleh seorang ibu yang mengikhlaskan anaknya
itu saya yakin ditulis dengan cucuran air mata sehingga rasa sedih dari kalimat itu pun terasa oleh banyak orang. Bagi saya belajar menjadi seorang manusia yang apa yang kita cintai ya memang bukan punya kita. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil kapan saja, dan yang abadi Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kuat, kita bisa sabar, tangguh, tetap terus berdiri, tetap terus menjalankan tugas kalau kita punya Allah. Kalau nggak punya Allah, saya yakin Bu Cinta dan juga Kang Emil juga nggak mungkin bisa sekuat sekarang seperti itu. Ketiga, saya juga belajar tentang profesionalisme. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Kita lihat bahwa Kang Emil ketika mendapat kabar ARL-nya hanyut ya, belum ditemukan, masih menjalankan tugasnya dengan profesional. Bu Cinta juga demikian, pulang ke Indonesia baru berapa hari juga menjalankan tugasnya secara profesional. Di dalam kesendirian pasti menangis, tetapi di depan para masyarakat bisa berdiri dengan tegak. Jadi saya pikir nggak banyak orang bisa melakukan ini, jadi kita belajar banyak dari beliau. Semoga beliau diberikan keikhlasan, beliau diberikan ketabahan, beliau diberikan hati yang kuat insya Allah. Dan ARL, alhamdulillah, ARL saya dengar kabar juga beliau juga sudah ditemukan jasadnya, alhamdulillah, Masya Allah. Di satu sisi, bentar nak, tutup pintunya nak. Tutup pintunya dulu, lagi wawancara, cepetan. Tolong mas, maaf mas. Ibrahim di mana? Tutup pintunya, jangan ganggu. Maaf ya mas editor. Tutup. Oke. Dan beberapa hari yang lalu, kemarin saya juga mendengar kabar bahwa jasadnya ARL sudah ditemukan. Itu pun alhamdulillah. Jadi di satu sisi rasa sedih, kami ya, maksudnya bukan anggota keluarga kandung aja, di satu sisi merasakan kesedihan, dan ketika ditemukan tuh alhamdulillah, bersyukur. Paling enggak kita bisa melihat, ya kayak saya bayangkan ya, saya sebagai seorang ibu, kita bisa melihat keberadaan anak kita itu udah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan yang sudah tidak ada, tapi setidaknya jelas itu keberadaannya jelas. Sehingga itu maha baik Allah, dan tentu saja berterima kasih atas banyak sekali orang-orang baik yang berusaha untuk menemukan jasadnya ARL. Saya pun yang bukan saudara kandung atau kerabat sangat dekat pun juga mengucapkan terima kasih Masya Allah atas seluruh orang-orang baik yang berusaha untuk mencari jasadnya ARL. Kita tak terbayang ya teman-teman sekalian, kalau itu anggota keluarga kita, anak kita atau pasangan kita atau ibu kita yang gak ditemukan, itu gak terbayang ya. Ikhlas mungkin atas kepergiannya, tapi kita masih tetap terus mencari jasadnya. Tapi alhamdulillah maha baik Allah, jasadnya ditemukan. Dan Masya Allah ya, saya mendengar kabar jasadnya wangi dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi tanda-tanda husnul khatimah. Dan saya yakin Kang Emil dan Bu Cinta itu selalu tegar, karena yakin insya Allah anaknya juga sudah baik-baik saja insya Allah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, saya teringat akan satu kisah yang terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, kemudian satu jenazah datang. Kata orang-orang di sekitarnya, oh orang ini buruk, orang ini zalim, orang ini jahat, orang ini suka berbuat curang. Kata Rasulullah, wajib. Jenazah kedua datang lagi. Kemudian orang-orang mengatakan orang ini baik, Masya Allah, orang ini suka menolong orang lain, orang ini santun. Kemudian kata Rasulullah, wajib. Para sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah kau katakan wajib? Kata Rasulullah, ketika ada orang-orang, banyak sekali orang, ketika engkau pergi dan mengatakan keburukan-keburukanmu, maka wajib bagimu masuk ke nerakanya Allah. Ketika engkau meninggal dunia dan banyak orang berbondong-bondong menceritakan kebaikan-kebaikanmu, maka wajib baginya masuk ke syurga Allah. Orang-orang di muka bumi ini adalah saksi-saksinya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Artinya teman-teman sekalian, kita tahu orang itu baik atau tidak nanti di akhir hidupnya. ARL saya tidak kenal pribadi dan banyak orang tidak kenal pribadi. Kami ini di lembaga tahfiz, di pesantren tahfiz juga tidak kenal secara pribadi, tapi kami turut mendoakan ARL dan juga teman-teman lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu tanda bahwa beliau adalah orang baik, sehingga kebaikan itu Allah buat banyak penghuni bumi ini mencintai ARL walaupun tidak kenal, tapi kita turut mendoakan, dan itu menjadi, dan banyak orang-orang yang bersaksi tentang kebaikan-kebaikan beliau. Semoga insya Allah beliau husnul khatimah, masuk syurga Allah, tidak ada rasa sakit lagi insya Allah, dan menunggu giliran saja. Pada akhirnya nanti orang tua semuanya juga akan bersama-sama insya Allah di syurga Allah. Itu yang mungkin menenteramkan hati kita ya. Orang yang meninggal dunia tidak
dia masih ada. Nanti di surga Allah kumpul lagi, hanya soal waktu saja. Seperti itu. Iya, kebesaran Allah juga gitu ya Ustazah. Dengan selama 14 hari Iya, Masya Allah, menghilang Masya Allah. dan ditemukan jasadnya utuh gitu Ustazah Masya ya. Allah. Itu sebuah Iya. kebesaran Allah juga ya Ustazah. Ya, mungkin itu salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk Ariel ya, teman-teman sekalian. Kalau saya memang belum lihat beritanya, tapi dikabarkan jenazahnya utuh dan wangi. Mungkin itu pertolongan atau tanda dari Allah Subhanahu wa taala beliau mati dalam keadaan baik, ataupun memberi tanda bahwa memberi tanda bahwa Selama hidup. baik-baik aja, insya Allah beliau baik-baik aja. Selama ini juga orang baik, sehingga kepergiannya beliau itu beginilah teman-teman sekalian. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Kang Emil dan Bu Cinta. Ada perasaan yang bersatu, di satu sisi sedih tapi di satu sisi ada rasa bahagia. Di satu sisi sedih karena kepergian oleh orang yang kita cintai, tapi di satu sisi bahagia karena kematiannya kematian yang baik, seperti itu. Jadi perasaan itu bercampur. Tapi insya Allah kesedihan itu akan sembuh dengan seiring waktu, dan Ariel tetap menjadi orang yang kisahnya dan keluarga tentunya ya, keluarganya Ariel, kisahnya ini menjadi pembelajaran, menjadi hikmah untuk kita semua insya Allah. Sebelum kejadian ini gitu, nama Ariel gitu, Emeril gitu anaknya Kang Emil nggak pernah disebut-sebut Betul, di betul. sosial media, Betul. bahkan nggak ada yang tahu dia Benar. siapa, dan setelah kematiannya gitu baru orang-orang muncul gitu Iya. menceritakan kebaikan-kebaikan almarhum. Itu jadi pelajaran buat kita teman-teman sekalian, bahwa kita tahu orang itu seperti apa sebenarnya nanti ketika dia sudah meninggal dunia. Akan banyak orang berdatangan, entah itu menceritakan keburukannya atau entah itu menceritakan kebaikannya. Jadi peristiwanya Ariel ini menjadi pelajaran buat kita untuk kita selalu tanam kebaikan dimanapun. Karena in ahsantum li anfusikum, semua kebaikan itu akan kembali untuk diri kita teman-teman sekalian. Termasuk hamba-hamba Allah di muka bumi ini akan datang entah dari mana-mana. Yang pernah kita tebar kebaikan, dia datang berbondong-bondong nanti pada saat kematian kita. Indah sekali pada saat kematian kita, banyak orang yang mendoakan, banyak orang yang mensolatkan, banyak orang yang mengiringi jenazah kita. Itu kematian yang sangat indah sahabat-sahabat sekalian. Kenapa mereka bisa begitu? Karena kita banyak menebar manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Sehingga kepergian kita itu membuat hati-hati mereka turut merasa kehilangan. Karena selama ini kebaikan yang sudah tersebar kemana-mana, seperti itu. Oke, terakhir saja mungkin doa dan support untuk Kang Emil dan Bu Cinta serta keluarga. Untuk Kang Emil dan Bu Cinta, saya mewakili keluarga, kami turut mengucapkan berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesabaran, pengajaran akan husnuzon kepada Allah, tawakal bersandar kepada Allah. Terima kasih telah mengajarkan pada kami untuk menjadi orang yang tetap terus berdiri tegak dan melanjutkan kehidupan ketika diuji dengan kematian. Dan insya Allah Ariel, alhamdulillah dengan kebaikan Allah sudah ditemukan, sehingga Bapak dan Ibu tenang insya Allah. Dan Ariel ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan begitu banyak orang-orang yang mendoakan Ariel insyaallah. Semoga selalu kuat dan semoga terus Allah bimbing, Allah jaga dalam menjalankan berbagai macam tugas untuk masyarakat insyaallah. Baik Ustazah, terima kasih banyak.